Yuk, kita langsung aja mulai IG Live malam hari ini. Naik kapal pas malam lihat view, ntar gimana caranya orang malam IG Live? Tak tinggal naik kapal kalian. Boleh nggak? Boleh nggak besok aku bolos IG Live? Nggak ya? Naik kapal gimana caranya? Kalau malam mau sih, tapi dingin banget. Perlu beli jaket lagi nih, beli coat-coatnya nggak mempan. Tembus. Yuk langsung aja. IHSG hari ini dia ketahan di resisten 7.200 dan ini memang resisten yang kuat. Kita udah mention beberapa hari yang lalu. IHSG bakalan bergerak antara 7.000 sampai 7.200. Bakalan sampai ke 7360 nggak? Aku bilang sih Januari sih. Ini Desember udah nggak ada sentimen yang gimana-gimana yang ditunggu market. IHSG bakalan sideways, bahkan bisa turun sampai ke 69 lagi. Yang bikin turun bukan saham perbankan, tapi kalau misalkan IHSG turun ke 69, ini yang bikin turun adalah GoTo, Arto, saham-saham teknologi, dan juga brand BRPT, saham-saham milik Pak Prayogo Pangestu gitu. Kenapa? Karena brand dan juga GoTo ini termasuk yang kapitalisasinya juga lumayan gede. Jadi expected kalau IHSG-nya turun itu normal dan sangat wajar sekali. Oke, yuk kita langsung aja bahas yang jadi pertanyaan teman-teman semuanya. Live dari kapal, gimana caranya? Live dari kapal, nggak bisa share chat nanti. Aku langsung bahas GoTo. GoTo ini rame banget. Atau nanti aja ya, nanti paling ditanyain lagi. Jadi GoTo hari ini turun 20,37%, terus ada MTech ini turun 5%-an. Bukalapak turun 3,47%. Terus Arto turun 2,2%. Nah, selain itu saham brand juga turun sebesar 5,59%. Ini sih brand sebenarnya turunnya belum signifikan, trennya masih naik, tapi udah harus hati-hati di atas ini. Udah mulai banyak yang bakalan profit taking, apalagi jelang libur panjang di akhir tahun. Oke, terus aku mau review dari saham apa dulu ya? Nanti aku bahas GoTo, kalian pada nanya lagi yang ikut belakangan. Ya deh, aku langsung bahas GoTo aja lah. Yang telat ya biarlah telat. GoTo hari ini jatuh sekitaran 20,37%. Jatuhnya dalam dan volumenya sangat besar sekali. Kenapa? Padahal TikTok ini jadi bekerja sama dengan GoTo. TikTok ini ada membeli saham Tokopedia, di mana TikTok tuh beli sekitaran 75% saham Tokopedia. Aku bisa bilang Tokopedia ini hoki banget. Exit, ada yang mauin TikTok. Kenapa? Karena TikTok lagi kondisinya dia lagi kepepet gitu. Dia lagi mau berkembang banget dan dia lagi kepepet karena kebijakan pemerintah. So, secara nggak langsung nih sebenarnya ya, thanks pada influencer-influencer di TikTok Shop yang pamer cuan puluhan miliar dalam sekali live, katakan Dr. Richard Lee dan teman-teman yang lain, sehingga TikTok Shop-nya ditutup dan mau nggak mau dia harus mematuhi regulasi pemerintah dan membeli saham GoTo, beli Tokopedia-nya. Nah, TikTok ini dia beli sahamnya Tokopedia sekitaran 75%. Sedangkan GoTo tuh cuma punya 25%. Sehingga nanti kalau penjualan dari TikTok ini masuk ke Tokopedia, itu yang bakalan diuntungin ya Tokopedia-nya. Jadi sekarang Tokopedia itu udah menjadi pengendali, sekarang aku ulang ya. TikTok ini sudah menjadi pengendali dari Tokopedia. Jadi kalau Tokopedia diuntungin dari live TikTok, yang diuntungin bakalan sih lebih ke TikToknya daripada GoTo-nya gitu. GoTo-nya mempertahankan kepemilikannya sekitar 24,99% di PT Tokopedia gitu. Hal ini dinilai tidak terlalu berdampak positif buat GoTo, meskipun sebenarnya ya positif juga, tapi dianggap nggak terlalu positif gitu ya, karena dianggap ya Tokopedia-nya lebih ke exit, GoTo-nya nanti dampak positifnya dari live TikTok tuh dikit gitu. Dan
kalau aku perhatiin di sini, ini expected juga sih sebenarnya, ngerti atau nggak ngerti kebijakan kerjasama dari TikTok, kamu ngerti atau nggak ngerti si GoTo bakalan kerjasama dengan TikTok, ngerti atau nggak ngerti TikTok bakalan beli sahamnya Tokopedia, ini tuh sebenarnya expected banget. Kenapa? Karena buat aku naiknya saham GoTo ini dia tidak ada fondasi yang cukup bagus gitu loh, tidak ada satu fondasi fundamental yang cukup kuat, dan fondasi teknikalnya juga. Dengan saham sebesar ini, market cap sebesar ini, buat naik ke atas, ini biasanya wajarnya itu bentuknya bukan V kayak gini, tapi wajarnya kayak gini. Logikanya big money kalau ngumpulin, mereka akan ngumpulin pelan-pelan. Big money atau smart money itu mereka nggak akan FOMO, jadi mereka akan sideways dulu, bentuk sideways dulu, belinya pelan-pelan. Nah kalau kayak gini, kayak ada sesuatu yang bikin naiknya cepat, mereka borongnya cepat, ini bukan sesuatu yang fundamental, sehingga turun seperti ini sangat wajar. Dan jatuh dengan volume transaksi besar, ini bisa turun lebih jauh lagi, bahkan bisa sampai ke level 60-an atau 70-an. Ini bakalan bikin IHSG-nya jatuh. Jadi kalau misalkan Gojek Tokopedia-nya ada koreksi atau turun, IHSG-nya turun, ini sangat normal sekali. IHSG bisa turun sampai ke level 7 ribuan. Nah, terus kemudian sekarang kita lihat buat saham yang lainnya gimana dari sektor teknologi. Sekarang kita mau lihat Arto. Arto ini dari perbankan digital. Perbankan digital sebenarnya cukup bagus fasenya saat ini. Recovery-nya cukup bagus, tapi Arto naiknya udah agak-agak ketinggian. Jadi wait and see dulu aja. Nah, tadi juga ada beberapa saham dari sektor teknologi yang juga turun lumayan signifikan, yaitu ada MTech. MTech bakalan masih bisa turun sekitaran ke level 510-520-an. Jadi jangan masuk dulu. Terus kemudian Bukalapak ini dia bakalan ada potensi koreksi juga sekitaran 3,40, hari ini 3,47%, dan masih akan berpotensi ada lanjutan koreksi atau lanjutan turun. Oke, masih bisa turun dengan pattern kayak gini. Oke, terus kemudian aku mau share dari perbankan digital, tapi sebelumnya aku cerita dikit nih. Aku di China ini kemarin malam sampai ke Shanghai. Aku udah beli paket data dari Indonesia, aku udah beli paket Excel. Keluargaku ada yang pakai Telkomsel, aman-aman aja. Aku pakai Excel, kebetulan aku pakai iPhone, anak aku pakai Excel tapi dia pakai Android gitu. Masuk ke China di sini semuanya aman kecuali aku. Dan tau nggak, mau pakai WhatsApp aja itu aku mesti pakai VPN, dan VPN-nya nggak bisa VPN yang sembarang VPN, mesti VPN yang dari sini. Nggak tahu kenapa, karena random banget, kayak punya anakku nggak apa-apa, punya suamiku nggak apa-apa, tapi HP-nya beda. Nah terus selain itu nggak bisa juga pakai Google, dan mungkin kalian semua udah pada tahu di sini. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tuh kayak perang dagangnya tuh benar-benar niat sih, memang beneran gitu, memang beneran terjadi seperti itu. Dan setelah aku lihat infrastrukturnya di sini, teknologinya di sini tuh semuanya udah keren banget gitu. Jadi kalian kalau belanja jajan di street food gitu ya, itu udah nggak ada yang bayarnya pakai cash gitu. Bayar pakai cash tuh kayak diketawain gitu. Jadi bayarnya semuanya pakai Alipay. Jadi Alipay and Group itu sangat kuat sekali. Nah di Indonesia coba cek Alipay yang diinvest oleh Ant Group di Indonesia apa coba? Apa yang di Indonesia yang diinvestasi oleh Ali Group? Di mana? Di Aku Laku. Kalian tahu nggak Aku Laku itu apa? Aku Laku di Indonesia itu fintech company. Nah, kalau perusahaan yang ada kaitannya dengan yang udah listed apa? Ini ada yang bilang BBYB. Yuk kita lihat ya BBYB gimana ya. Bukalapak. Ada yang bilang Bukalapak. Oke, yuk kita lihat BBYB. Ya. Nah ini dia BBYB, ini kebetulan aja ya, bukan berarti pas aku lagi di sini terus ngomongin Alipay,
Ini kebetulan aja dan kita udah bahas ini. BBYB hari ini tadi breakout lumayan tinggi, lumayan signifikan. Tapi karena GoTo dan kawan-kawan perusahaan teknologinya tadi kena guyur, hari ini ada guyuran juga. Yuk kita lihat guyurannya tuh gimana sih polanya. Apakah pattern guyurannya itu dari opening market atau di akhir? Nah, kalau kita perhatikan hari ini tuh dia naik dari opening market breakout. Kemudian guyurannya terjadi mulai sesi 2. Sesi 2 ini diguyur terus pelan-pelan. Nah, kalau di sini dilihat sebenarnya banyakan buyer atau sellernya dari activity di sini ini masih banyakan buyernya. Bisa dilihat juga dari activity net buy sell ya. Bisa dilihat dari net buy sell. Terus pattern daily-nya gimana buat BBYB? Ada yang tahu di sini, ada yang bisa jelasin? Oke, coba perhatikan di sini. Ini BBYB. Ini ada pattern dia membentuk pennant dan pennantnya bagus. Terus kalau kalian nanya, ini gimana dong? Udah breakout belum sih atau dia malah gagal breakout? Hari ini ada breakout dan dia turun, tapi dia nggak gagal breakout kok. Dari pattern pennantnya dia. Jadi pas banget di sini. Pas breakoutnya tuh di 360 sama 366, masih di atas resistennya. Masih di atas supportnya, sekarang jadi support ya, kemarin jadi resistance, sekarang jadi support. Nah ini pennant, ini masih bagus. Kalau ngelihat pattern kayak gini, ini potensi naiknya sampai berapa sih target pennantnya? Bisa sampai sekitaran 530-an, dan di 530 ini ada satu resisten yang cukup kuat juga dari high pada Juni 2023. Jadi kesimpulannya sebenarnya untuk BBYB untuk sementara ini sih masih on track dengan supportnya 330 atau 332 gitu. Jadi kalau misalkan di bawah 330 atau 332 baru dia trennya balik. .366 ini masih oke. Koneksinya nge-lag kah? Karena di sini kayaknya oke, baik-baik aja. Aku ganti ke wifi lain ya, sebentar, stay here, aku mau ganti wifi. Oke, koneksinya udah oke belum? Koneksi udah oke belum? Aku barusan ganti wifi. Udah nice ya. Tadi aku ada bahas BBYB, udah kedengeran semua, udah lengkap. Sekarang aku mau bahas PANI. PANI ini mantap banget deh. Gerakannya tuh mantap banget. Nih. PANI hari ini tadi ada direkom di mTrade, belum direkomendasi jual, cuman bakalan ditambahin untuk jangka menengahnya. Jadi petunjuk jual untuk jangka menengah buat kalian yang udah punya, nggak usah bingung, bakalan masuk jangka pendek dulu. Nangkep nggak? Semoga nggak bingung. Oke, masih nge-lag lagi nggak sih? Koneksi udah oke belum? Cek koneksi udah oke belum? Koneksi udah oke belum? Aku tadi ngomongin PANI, ketinggalan nggak kalian? PANI jelas nggak? Halo. Waduh. Piye iki? Gimana ini? PANI. Halo. Kok ngeheng ya? Udah, jelas. Sorry wifi-nya nge-lag lagi. Oke, aku ulangi PANI. PANI ini one of a kind, aku bilang. Dari sektor properti semuanya tuh lagi sideways semuanya, lagi nggak ada ini. Nah, PANI ini ada backdoor listing sebenarnya waktu itu dari perusahaan lain. Terus backdoor listing tuh artinya perusahaan Pantai Indah Kapuk 2 ini sebenarnya dia mau IPO, tapi tidak melalui proses IPO, tapi melalui proses akuisisi perusahaan yang sudah listed di bursa.
Waktu itu kalau nggak salah perusahaan pengalengan gitu ya, jadi ganti namanya juga, di rename nama perusahaannya jadi Pantai Indah Kapuk 2. Oke, yuk kita lihat ya. Dia tuh udah breakout dari pattern super tradernya tuh 3 kali. Jadi di sini di bawah banget. Waktu itu M-Trade ada trading sekali, 2 kali, cuannya udah sampai 3 digit, sampai di sini jual sekitaran 90%. Oh ya, di sini yang benar di sini nih. Udah sekitaran 90%, terus dijual. Rekomendasi jual. Nah, terus dia breakout lagi. Nah, ini super trader, pattern super trader yang kedua. Pendek banget sideways-nya. Terus yang di atas ini sebenarnya lebih bagus, sideways-nya panjang. Nah, ini ada yang udah jualan barang, terus ada yang beli lagi. Ini cakep. Jadi kemarin M-Trade ada rekom buy buat jangka pendek, kita akan kasih petunjuk jual buat jangka menengahnya juga. Jadi kemarin kita udah nyolong start buat paninya. Kemarin hari Jumat ya, kita udah nyolong start buat pani ya. Terus by the way, ini kita akan kasih petunjuk buat jangka menengahnya. Jadi it's very nice. Yang belum punya gimana? Yang belum punya tungguin retracementnya aja. What to expect? Ini bakalan bisa naik lagi, mungkin sekitaran sampai 7.000 baru dia akan ada retracement. Ini ada satu komen yang menarik, gile kalau punya mesin waktu pengen all in di pani. Seringkali kita berpikir seperti itu. Kalau kita tahu saham yang kita beli bakalan naik, kita mau all in di situ. Dan behavior kayak gini, cara berpikir atau mindset seperti ini, itu yang akan membuat kita ke depan tuh kayak kejebak gitu. Jadi kalian kan penipuan yang Indro, kampanye namanya Dono kasih no gitu. Kalau nggak ngerti jangan dikasih. Dia pakai satu analogi yang sangat bagus sekali. Fishing itu mancing. Kalau pas orang yang mancing itu pakai umpan, yang dipancing ikan-ikannya itu nggak ngerti. Nah, sama seperti halnya kita trader dan juga investor. Kalau kita nggak aware, kena pancingan kayak gini, ini sebenarnya pancingan. Saham-saham yang naiknya cepat tinggi itu pancingan. Kita bakalan all in semuanya. Jadi intinya sih sebenarnya tetap tenang aja, santai aja. Kalau ngelihat saham kayak gini, kamu mesti realistis bahwa ada juga saham-saham yang pattern bagus itu bisa failed juga, bisa gagal juga. Nah, kita main secara statistik aja. Pattern bagus berhasil dan pattern bagus gagal tuh statistiknya sebenarnya secara jangka panjang 5:5. Artinya dari 10 saham pattern bagus bisa jadi 5 itu salah. Ini statistik jangka panjang dan mix dari tren, bukan cuman lagi uptrend doang. Kalau uptrend pastinya statistiknya naik lebih banyak. Ada kecampur yang sideways dan downtrend juga. Dalam jangka panjang tuh kayak gitu. Kesimpulannya jangan all in, intinya itu aja. Jadi karena kalau masih pemula, pas dapatnya saham bagus maunya all in. Nanti kalau udah kena baru berasa. Oke. Aku mau review saham yang lainnya. Tadi Arto, M-Tech udah aku bahas. Aku mau review Cevin, Klipan Finance. Kemarin patternnya cakep, hari ini turun, tapi belum breakdown dari 494, jadi masih belum downtrend. Intinya wait and see dulu aja, bukan rekomendasi juga. Era hari ini turun, patternnya jadi nggak bagus. Kemarin masih bagus, kena support, ada potensi mantul, tapi hari ini gagal. Dia bakalan turun sampai 326, wait and see dulu aja. Terus kemudian saham-saham properti juga wait and see. Kita lihat XL gimana. XL hari ini breakdown, jadi avoid dulu. Ini semua kena dari efek saham-saham teknologi sih, go to effect. Jasa Marga ini dia masih sideways aja, jadi wait and see dulu. Ada potensi dia akan naik, di watch dulu JSMR-nya, jangan dibeli. Terus saham-saham dari Pak Prayogo Pangestu,
kayak BRPT, Brand, PGEO, dan kawan-kawan. PGEO-nya masih oke, belum ketinggian. Mungkin kalau punya ngehold aja, tapi kalau misalkan mau beli kayak BRPT ini sebaiknya nunggu seminggu 2 minggu deh, biar dia retrace dulu. Expectation-nya ada retracement sampai ke level 1500-an. Hari ini udah keluar merah, kalau besok naik lagi itu artinya bonus ya, jadi jangan dikejar, kita better nunggu retracement-nya. Pengennya sih dia ngebentuk pattern flag atau pennant gitu, jadi agak-agak turun gitu. Aku hapus lingkarannya biar lebih kelihatan kayak gini nih, ekspektasinya begini, lebih oke. Terus aku mau update makro dikit. Tadi beberapa saham kita udah update, dari sektor perbankan digital udah diupdate. Terus properti tadi ada yang menarik juga, ditunggu retracementnya kalau belum punya. Entret udah masuk kemarin. Saham-saham Paprio, Gopangestu tunggu retracement sekitaran this week sampai next week gitu. Nah, ini aku mau update non-farm payroll ini meningkat. Jadi di bulan November 2023 Amerika itu menambah sekitaran 199.000 lapangan kerja ya. Terus ini masih menunjukkan perlambatan perekonomian, perlambatan jumlah orang yang punya pekerjaan. Jadi masih banyak penganggurannya juga. Jadi sebenarnya satu indikasi yang bagus. Loh kok gitu, malah indikasi bagus menunjukkan bahwa The Fed nggak akan buru-buru naikin suku bunga lagi. Bahkan mungkin bakalan diturunin. China sekarang, update di China. Aku pas lagi di China juga nih. Inflasinya dia gimana? Inflasinya melambat. China ini mengalami perlambatan perekonomian secara tahunan. Jadi sekarang deflasi sekitaran 0,5%. Bulan lalu itu deflasinya sekitaran 0,2%. Slow down dikit, lebih rendah dibandingkan ekspektasi juga ya. Jadi sebenarnya perekonomian China lagi agak kurang bagus saat ini. Efeknya lebih ke impor dari Indonesia, impornya bisa agak terkendala. Nah, maka dari itu kenapa dibilang Indonesia kok perekonomiannya agak melambat ya. Sebenarnya dari belanja dalam negeri atau belanja masyarakatnya itu nggak terlalu signifikan. Yang sebenarnya signifikan dari ekspornya agak-agak slow down karena negara-negara yang impor dari Indonesia tuh mereka juga slow down gitu, termasuk salah satunya dari China. Amerika juga slow down. Jadi kalau kalian lihat yang ekspor saat ini agak-agak lambat di Indonesia. Oke, ada beberapa saham yang bakalan masuk ke LQ45. Sebentar ya, aku update dulu. Ada ISAT dan PGEO yang masih dalam tahap pengkajian karena baru aja IPO. Terus pengumuman resminya bakalan sekitar 24 Januari dan efektif 1 Februari. Kita coba lihat ADMR cukup aktif. Dan kemarin sempat breakout ADMR-nya. Ini di Mtrade masih ada ngehold kalau nggak salah. Aku coba cek deh ADMR. Ada hold sekitaran 13%-an. Patternnya cakep ADMR, tinggal ngehold aja. Terus kemudian update retail sales Oktober 2023 di Indonesia naik 2,4% secara tahunan, dibandingkan bulan lalu itu sekitaran 1,5% naiknya. Saham-saham retail gimana kabarnya? Akses ini udah turun lumayan banyak, lumayan signifikan. Kita lagi nungguin sekitaran level 600-an buat akses ini. Untuk yang jangka panjang sih masih cuan ya, sekitar mungkin 30%-an. Kita udah kasih tahu pas hari Sabtu 2 atau 3 minggu yang lalu, saya lupa, ada cuan tastik kasih tahu untuk akses boleh keluar dulu sebagian, dan kalau misalkan mau investing boleh di hold. Karena akses ini patternnya bakalan kayak INKP dan TKIM bisa sampai ke sini. Waktu itu kita kasih taunya di webinar cuan tastik Sabtu buat member dan juga buat investor, member Mtrade dan juga alumni Mvest. Itu kita kasih tahu sekitaran di sini. Jadi sebelum jatuh lumayan signifikan. Oke, terus ini ada Genji King, dia bilang GoTo serok belum. Tadi kalau ngikutin di awal, GoTo tuh masih bisa jatuh, masih bisa turun. Oke, sekarang kita lihat MAPI, Mitra Adi Perkasa. Tadi udah dibahas dikit sebenarnya, di dekat support MAPI-nya harusnya akhir tahun ada sentimen positif, tapi nggak signifikan. Kita coba lihat RALS lebih terdampak positif ketika lebaran biasanya. Terus wait and see aja dulu. Kita mau lihat sektor teknologi yang lain. Tower.
Belum. Aku langsung aja ke kesimpulannya biar cepat. Tebik juga masih sideways. MTEL udah naik lumayan tinggi. Ini MTrade punya MTEL juga, nggak ada hubungannya. Ada rekomendasi MTEL lagi cuan 10-13%. Oke. Lek takok pan, ini siapa yang bilang? Iya banyak. Cuman aku kalau IG Live bahas sahamnya bisa banyak sih. Nggak gitu detail ya. Kalau lagi morning briefing lebih detail tim kita bahasnya. Oke, Robbie Wits dia nanya Sido sekalian. Aku mau lihat Sido karena aku punya. Jadi aku mau watch ini juga. Oke. Oke, jadi kalau aku perhatiin Sido muncul, ini patternnya masih bagus. MTrade udah profit taking jangka pendeknya di sini. Terus kita lagi nungguin buat jangka pendeknya bisa masuk lagi. Jatuh kayak gini tuh cakep banget karena bayarnya lebih banyak di sini. Bayarnya mungkin jumlah orangnya sedikit ya, jangan disalah katakan, dipelintir kata-kata saya. Ini daya belinya cukup banyak meskipun pelaku belinya bayarnya mungkin beberapa gelintir orang aja. Ya, jadi di sini dibeli lumayan signifikan, ada bayar gede. Dan ini pas jualan, yang jualan dikit doang. Ini kemungkinan yang jual mungkin retail doang. Duit gedenya nggak jualan di sini, yang abis beli di sini masih ngehold, kelihatan banget. Ini yang jualan ini ikan teri, ini yang beli ini ikan nggak ikan paus juga sih. Ikan apa yang lebih gede dari teri ya? Ikan kakap mungkin. Nah, nggak sampai ikan paus juga. Ini ikan terinya jualan. Jadi kalau patternnya kayak gini, aku ngelihatnya si ikan kakap itu bakalan masih akumulasi lagi, sehingga patternnya bakalan begini. Nah, logikanya si ikan kakap ini mereka akumulasi belinya itu dia maunya murah. Dapat murah tuh di harga berapa? Kemarin termurah tuh di 496 494-an. Jadi bisa turun sampai sini asalkan jangan breakdown dari 496. Artinya kalau di bawah 496 sebenarnya si ikan kakap itu lagi rugi atau dia lagi cut loss. Jadi aku suka ini. Ikan cucut katanya. Ikan cucut, ikan tenggiri, ikan gurame, sapu-sapu. Aduh, lengkap deh. Bawa balado. Aku jadi pengen makanan Indonesia. Batu bara, Miss, tolong dibahas. Aku kok bosan ya bahas batu bara. Batu bara intinya gini, harga batu bara tuh udah mulai naik, harga sahamnya belum naik. Jadi kita bakalan nge-watch juga untuk harga saham batu bara. Tapi aku lebih suka ke perbankan digital masih. Jadi kalau kalian ngikutin cara tradingnya aku tuh, aku bukan yang trading cepat-cepat punya, dan tipe lebih nyantai. Jadi kalian bisa sambil kerja juga. Oke. Jadi kayak perbankan digital itu masih on track, kita masih watch terus. Terus properti, Pani, MTrade udah rekom kemarin. Dan kita akan tambahin petunjuk jual buat jangka menengah, buat yang kemarin udah beli. Yang belum dapat, kita akan kasih tahu untuk retracementnya. Kemungkinan kalau this week sekitaran dia bisa retrace mungkin Rabu atau Kamis baru bisa retrace. Dan itu nggak banyak, retrace banyaknya kemungkinan next week Pani. Catat. Oke, terus apalagi ya tadi ya? Aku kok lupa, kalian bisa ingetin aku nggak? Ngantuk aku karena oh iya, BRPT. Ini ada yang ngingetin BRPT dan saham-saham dari Pak Prayogo Pangestu itu juga sama. Siklusnya kayaknya bakalan mirip kayak Pani. Akhir pekan ini sekitaran mungkin Kamis, bukan akhir pekan, Kamis atau Jumat. Jadi hari transaksi kayak Kamis atau Jumat, atau next week itu bakalan ada retracement yang kita bisa watch gitu. Oke, kira-kira itu. Kalau ada yang kelupaan aku summary, mungkin besok lebih ke morning briefing aja, lebih detail. Di morning briefing ada 1, 2, 3, 4 saham watchlist yang aku belum mention di sini. 5. Semoga bisa bermanfaat semuanya. Gosco termasuk yang kita watch retracementnya hari Rabu atau Kamis Jumat. Rabu Kamis Jumat ya, saham-saham Pak Prayogo Pangestu juga tuh, GoTo. Itu aja.
Jangan bilang aku tambandut. Memang sih tambandut, habisnya mau makan terus di sini. Tapi banyak jalan juga. Ya, itu aja sih teman-teman semuanya. DM aku kalau kalian tahu kuliner di daerah Shanghai, Hangzhou, Suzhou yang enak ya. Aku suka makan. Morning briefingnya di mana? Morning briefing khusus eksklusif buat member Mtrade aja gitu. Oh ya, aku mau kasih tahu hari Sabtu nanti ada seminar Mvestart. Itu penting banget buat kalian ngebangun fondasi. Jadi banyak yang berpikir bahwa gue nggak perlu seminar buat pemula kayak gitu. Tapi sebenarnya sangat penting sekali. Banyak yang udah langsung terjun ke Mtrade atau trading sendiri tapi nggak ngerti fondasi investasi. Jadi langsung aja ke mvest.id/start pakai kode promo FEST16, kode promo VEST16 ya. mvest.id/start, kalian langsung ikut dengan kode promo FEST16 dan ajakin teman-temanmu yang lainnya. Langsung aja ke situ. Kalau kalian nggak bisa daftar di situ, just DM aku mau ikut Mvestart, nama, email, dan WhatsApp. Tapi aku saranin ke mvest.id/start dengan kode promo FEST16. Ya, yang ngasih referensi kuliner, aku minta tolong dikasih Google Map-nya sekalian dong, biar gampang di DM aku ya. Thank you semuanya. Selamat malam. Jangan lupa ya ikut Mvestart hari Sabtu ini jam 10 pagi. mvest.id/start, kode promo VST16. Gratis. Oh, ada badminton ya di Hangzhou. Thanks, good night.